Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Alvin Johari. Di video kali ini saya akan membagikan tools-tools atau peralatan apa saja yang kalian perlukan untuk mulai belajar coding bagi pemula atau beginner friendly banget. Buat kalian penasaran, langsung aja tonton video ini sampai selesai dan langsung aja kita ke pembahasan. Jadi untuk coding sendiri itu intinya ada dua nih yang kita perlukan ya. Yang pertama adalah text editor, yang mana text editor ini fungsinya untuk apa? Ya untuk tempat kita ngoding sendiri itu ya di dalam text editor. Untuk text editor ini banyak sekali pilihan ya. Ada VS Code, Sublime Text, Notepad++, dan lain sebagainya. Banyak banget sih kalau text editor. Dan yang kedua adalah terminal. Sebenarnya kalau terminal atau command line ini bisa opsional ya, karena mungkin kalau kita orang yang mungkin baru masuk terjun ke dunia coding gitu ya, biasanya kan mainannya yang paling ya HTML, CSS, JS gitu ya, kita belum perlu menggunakan ini. Tapi nggak apa, sekalian aja kalau kita udah masuk ke tahap coding yang udah advance gitu, misalnya kita udah menerapkan framework atau library, biasanya kita memerlukan command line ini. Untuk command line-nya ini ada git bash ya, ini saran saya sih. Begitu pula aplikasi-aplikasi lain atau command line lain juga banyak sekali. Mungkin kalian ada yang bertanya, kenapa kita nggak menggunakan CMD kita aja gitu? Nah, ini kan ada ya command prompt. Ini kan sama aja sebenarnya sebagai command line. Mungkin kalian ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya adalah karena untuk memudahkan saja. Karena di CMD ini untuk sintaks atau apa ya, komen yang kita ketikkan itu tidak sama seperti kalau kita menggunakan command line atau terminal jenis ini gitu ya. Sederhananya seperti itu. Dan kali gue bakal kasih contoh gimana cara download masing-masing dari aplikasi ini. Sekaligus setupnya ya. Oke, jadi langsung aja pergi ke Google. Di sini gue contohkan pakai browser Brave ya. Kalau pakai browser lain silahkan saja. Ketika aja VS Code seperti ini, kita enter. Ini untuk apa namanya, text editor pertama ya. Lalu bisa pilih yang paling atas ini ya, Visual Studio Code. Lalu kalian bisa klik download for Windows kalau kalian menggunakan Windows. Kalau kalian tidak menggunakan Windows atau bukan player Windows, kalian bisa pergi ke other platform untuk melihat berbagai jenis sistem operasi yang bisa kalian download. Bisa di Windows, Debian, Ubuntu, lalu ada Fedora, Red Hat. Kalian bisa download aja sesuai sistem operasi yang kalian gunakan saat ini. Nah, karena di sini gue menggunakan Windows 10 ya, gue pakai yang ini aja, Windows 10. Lalu di sini akan secara otomatis mendownload si VS Code kalian nih. Kalian bisa oke aja ya. Kalian bisa tunggu prosesnya. Nah, selanjutnya misalnya kalian nggak mau pakai VS Code, kalian bisa pakai Sublime Text. Oke, kita tab baru aja, ketik aja Sublime Text gitu ya. Kalau nggak salah gini sih tulisannya ya, benar. Nah, kita bisa pencet yang ini, Sublime Text, Text Editing Don't Write. Lalu kita bisa klik ke download di sini. Harusnya ini selain apa namanya Windows ada juga Linux ya, harusnya sama macOS. Nah, ini kalian bisa download aja sesuai versi OS yang kalian miliki. Kalian juga bisa menggunakan versi portable ya kalau kalian menggunakan Windows. Di sini gua akan contohkan pakai Windows aja. Nanti secara otomatis akan terdownload seperti ini teman-teman. Kita bisa save aja. Oke, next. Misalnya kita juga tidak mau menggunakan kedua text editor tadi, kita bisa menggunakan text editor alternatif lain, yaitu adalah Notepad++. Nah, ini merupakan text editor yang benar-benar sangat beginner friendly karena selain dia tidak berat dan bisa dioperasikan di berbagai macam sistem operasi gitu ya, dia juga enak gitu. Meskipun untuk tampilan atau UI-nya tidak sekeren text editor yang udah kita download kedua tadi ya. Nah, bisa pergi aja ke bagian download di sini ya. Lalu kita pilih aja yang paling atas ini, yang versi terbaru ya. Lalu di sini kita bisa pilih aja sesuai versi yang kita inginkan. Nah, ini ada ARM4, ada 32 bit dan ada 64 bit ya. Di video kali ini gue akan mencontohkan pakai text editor yang pertama ya, text editor sejuta umat tuh, Visual Studio Code. Kenapa gue memilih ini? Nah, gue akan nanti jelaskan di tahap selanjutnya. Setelah text editor sudah kalian download, yang kedua kita butuhkan adalah command line atau terminal ya. Di sini gue sarankan menggunakan git bash. Untuk cara downloadnya tinggal ketik aja pada Google Git gitu ya, enter. Nah, maka paling atas sendiri di sini udah muncul, kita bisa klik aja.
Nah, lalu di sini kita bisa klik download for Windows ya kalau kalian menggunakan Windows. Tapi kalau kalian menggunakan sistem operasi lain, silahkan download saja sesuai masing-masing sistem operasi kalian. Oke, setelah itu kita bisa pilih yang versi installer misalnya, yang 64 bit ya. Sesuaikan aja sesuai sistem operasi kalian. Kita save, dan ya semudah itu untuk cara download aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan untuk belajar coding. Oke, langkah selanjutnya setelah kalian mendownload beberapa aplikasi tadi, kalian bisa pergi aja ke download ya, ke file explorer, ke bagian download. Nah, di sini kita akan mencoba menginstal yang ini text editor dulu ya. Misalnya kita pakai VS Code, kita bisa klik 2 kali. Di sini kita bisa klik I accept the agreement, klik next, kita klik next, kita klik next. Nah, ini kalau muncul seperti ini di bagian other yang add open with code, ini kan ada 2 ya, kita bisa checklist aja, kita bisa next, kita install. Untuk fungsinya gua akan jelasin nanti ya. Oke, sembari menunggu proses Visual Studio Code-nya diinstal, kita bisa menginstal Git ya untuk terminal atau command line kita. Kita bisa klik 2 kali aja di filenya, lalu kita bisa klik yes kalau membutuhkan user account control. Oke, kalau udah muncul seperti ini, kita bisa klik next aja. Kita klik next, kita klik next, kita klik next, kita klik next sampai selesai ya. Dan terakhir kalau udah selesai kita klik install gitu ya. Cara installnya itu mudah banget ya, nggak perlu ribet-ribet. Oke, kita tunggu sampai proses kedua aplikasinya ini berhasil terinstall. Oke, dan di sini untuk Visual Studio Code-nya udah berhasil terinstall, kita bisa klik finish aja. Nanti secara otomatis untuk VS Code kita akan terbuka gitu ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari Visual Studio Code atau bisa disebut dengan VS Code. Di sini gua akan menjelaskan beberapa fungsi-fungsi button yang ada di sini. Yang pertama di bagian file, di sini kalau misalnya kita membuat suatu file baru atau membuat suatu folder baru atau proyekan baru, kalian juga bisa membuka proyekan kalian atau folder yang udah kalian buat gitu ya dari sini. Itu ya. Lalu di bagian edit ini untuk kalau kalian mau copy paste, ngecut gitu ya, lalu ada selection. Nah, ini sama aja sih. Lalu ada view. Nah, di bagian view ini kalian bisa custom aja beberapa pengaturan yang mungkin kalian perlukan ya. Untuk lebih detailnya kalian bisa pelajari sendiri ya. Oke, lalu di bagian go ini kalau misalnya kalian mau menjalankan suatu file yang biasanya memerlukan running gitu. Lalu di bagian run ini kalau kalian membutuhkan proses debugging ya, kalian bisa start debugging di sini. Lalu di bagian terminal ini kalau misalnya kalian mau membuka terminal kalian langsung di dalam VS Code kalian. Oke. Mungkin itu aja sih. Lalu di bagian kiri ini ada pertama ada Explorer. Explorer ini fungsinya adalah untuk sebagai tampilan apa aja isi dari folder kita, apa aja folder yang ada di dalam sini gitu, di dalam lokasi yang kita tuju gitu. Selanjutnya di sini ada source. Di sini kalau misalnya kita mau mencari suatu kata atau kalimat tertentu ataupun kalau kita mau mereplace sekaligus, kita bisa menggunakan fungsi ini. Nah, selanjutnya kita bisa pergi ke source control. Ini kalau misalnya kita udah bermain-main dengan web development ya, biasanya kita memerlukan source control ini gitu ya. Lebih detailnya kalian juga bisa pelajari sendiri. Selanjutnya di sini ada run and debug ya, ini kita juga bisa jalankan debugging dari sini. Dan terakhir di sini ada extension. Inilah yang saya suka dari VS Code ini dibanding dengan text editor lainnya. Dan di ekstensi ini tuh adalah merupakan suatu istilahnya, kalau di aplikasi itu program tambahan gitu atau plugin yang bisa kalian install untuk memudahkan kalian untuk belajar coding. Sebagai contoh di sini gua akan kasih tahu beberapa ekstensi yang selama ini gue sering download untuk memudahkan ya. Yang pertama adalah live preview. Jadi di bagian source bisa kalian ketikkan aja live preview. Nah, nanti akan muncul di paling atas sendiri ini. Nah, di sini kebetulan gue udah install. Jadi udah ada keterangan uninstall seperti ini. Kalau kalian belum install silahkan install saja. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya itu untuk menampilkan website kita langsung di dalam VS Code-nya. Jadi kita tidak perlu membuka filenya lalu terbuka dari browser ya.
Tapi di sini dia akan langsung tampil ke kanan seperti ini, seperti previewnya gitu. Oke, selanjutnya kita bisa ketikkan error lens. Ini ekstensi kedua yang menurut saya sangat-sangat berguna karena fungsinya adalah untuk menampilkan pesan error, atau misalnya kalau kita salah menuliskan codingan gitu, dia akan muncul seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa tahu kesalahan coding kita itu seperti apa, kita bisa install aja. Oke, selanjutnya ekstensi terakhir yaitu adalah Prettier ya. Oke, ini ekstensi yang juga bisa memudahkan kita untuk merapikan codingan. Misalnya kita punya codingan yang berantakan, kita tidak perlu tab satu-satu untuk merapikannya, jadi tinggal kita klik kanan aja lalu klik refactor with Prettier, nanti otomatis akan rapi sendiri. Nah, kita akan nanti coba bersama-sama ya untuk ekstensi-ekstensi ini. Oke, setelah beberapa ekstensi kalian sudah install, untuk mulai ngoding ada dua cara sebenarnya. Cara pertama, kalian bisa pergi ke file explorer kalian, tinggal kalian atur aja kalian mau membuat codingan kalian di mana. Sebagai contoh, gue membuat di dalam dokumen. Di sini kita akan membuat suatu folder baru, misalnya bernama coding. Ya, kita enter. Setelah itu di sini kita bisa langsung klik kanan aja pada foldernya, lalu kita bisa klik open with code. Jadi itulah untuk cara pertama, dan kalau muncul seperti ini kita bisa klik yes I trust the author aja. Ini udah langsung terbuka folder kalian. Tapi kalau kalian sebelumnya sudah berada di Visual Studio Code gitu, udah terlanjur, kalian bisa klik aja open folder di dalam sini, lalu kalian bisa arahkan ke folder yang sudah kalian buat. Ini sama aja sih, tinggal klik select folder, nanti juga akan muncul hal yang sama seperti ini gitu ya. Oke, di sini untuk welcome-nya kita bisa close aja, dan untuk mulai ngoding kita bisa membuat file baru. Kalau mau membuat file baru tinggal klik ini new file. Kalau mau membuat folder baru kita bisa klik di sini new folder. Kalau kita mau refresh file explorer langsung di dalam sini, kita bisa klik refresh di sini. Oke, misalnya di sini gua akan membuat suatu folder membuat suatu file baru, misalnya adalah katakanlah gua mau mengoding HTML. HTML index.html. Kalau di HTML di sini nanti di VS Code kita ketik tanda seru gitu ya, nanti akan muncul auto suggestion-nya seperti ini, dan bisa kita klik aja, nanti otomatis akan membuat file atau istilahnya codingan HTML dasar. Jadi kita tidak perlu ngoding manual head body HTML gitu, nggak perlu, jadi langsung aja seperti ini. Sebagai contoh di sini gue akan membuat H1 misalnya seperti biasa ya. Untuk mulai ngoding itu adalah hello world ya. Nggak peduli apakah itu JavaScript, Python ya, pokoknya kita pakai hello world. Nah, di sini sebenarnya untuk cara menampilkan codingannya, hasil codingannya itu bisa dengan dua cara ya. Cara pertama adalah cara manual. Kita bisa pergi ke file explorer kita, ke dalam foldernya, lalu kita bisa klik dua kali aja di dalam filenya seperti ini, dan nanti akan secara otomatis terbuka browser kalian. Kalau kalian menggunakan Microsoft Edge ya, nanti akan terbuka Microsoft Edge kalian. Oke, ini gitnya udah selesai diinstal. Kita bisa unchecklist aja di view release notes, kita klik finish. Jadi nanti akan terbuka browser kalian secara otomatis. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Atau kalau kalian mau menggunakan cara kedua bisa juga ya. Jadi kalian bisa memanfaatkan ekstensi yang sudah kita install tadi. Bisa klik kanan aja, kita klik show preview. Nanti secara otomatis tampilannya akan muncul di tab kanan kita seperti ini. Atau mungkin kalau kita mau mengubahnya di samping kiri kanan, kita juga bisa drag seperti ini. Jadi ini customable banget. Nah, misalnya contoh studi kasusnya, misalnya kalian punya codingan yang berantakan seperti ini, kalian tidak perlu tab satu-satu atau menghapusnya satu persatu ya. Kalian bisa langsung aja select semuanya ya, tinggal klik kanan dan kita klik format dokumen with, kita pencet Prettier. Nanti secara otomatis akan rapi seperti ini, bahkan lebih rapi gitu. Dan untuk tulisannya di sini enak dibacanya. Ya, mungkin itu aja sih untuk beberapa pengaturan atau hal-hal yang perlu kita siapkan untuk mulai belajar coding. Dan di luar itu untuk text editor lainnya kalian juga bisa pelajari ya. Gitu. Oke, gitu aja untuk hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Like bila suka, dislike bila nggak suka. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalian masih bingung ya
terkait dengan hal-hal coding ini, kalian bisa tanyakan aja di kolom komentar. Ya, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.